Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
kita hidup di dunia ini waktunya terbatas. Oleh karena itu kita harus bisa hidup cerdas. Bagaimana hidup yang cerdas itu? Para jamaah, dalam hadis riwayat At-Tabrani dikisahkan, suatu ketika ada 10 sahabat Nabi mendatangi Nabi di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang pemuda Ansor bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, man aqyasun nas wa ahzamun nas?" Wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas itu? Dan siapa pula orang yang paling kuat tekadnya? Para jamaah, saat itu Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak ingat akan datangnya kematian. Dan orang yang paling kuat tekadnya adalah asyadduhum isti'dadan lahu, orang yang paling kuat persiapannya untuk menghimpun bekal demi kehidupan setelah kematian. Para jamaah, kalau kita membaca hadis ini agaknya berbeda dengan kebanyakan kita mengenai pengertian cerdas itu. Kebanyakan kita kalau bicara masa cerdas, ukurannya adalah IQ. Kalau IQ yang tinggi dikatakan cerdas. Sebagai contoh para jamaah, ketika kita dengar ada anak sekolah menempuh ujian, dalam waktu singkat selesai dan ternyata nilainya sangat tinggi, maka kebanyakan orang seperti kita mengatakan dia anak cerdas. Demikian pula ketika kita dengar berita anak selesai atau lulus dari SMA, masuk perguruan tinggi, diterima di perguruan tinggi yang unggul atau ternama, kebanyakan kita mengatakan pantas dia anak cerdas. Begitulah umumnya kita mengatakan tentang apa itu cerdas. Sedangkan Nabi, para jamaah, Nabi menegaskan orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling sering, orang yang paling banyak mengingat-ingat akan datangnya kematian. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hubungannya antara banyak ingat mati dengan kecerdasan? Para jamaah, kita boleh merenungkan tentang sabda Nabi. Di antara maknanya adalah kalau seseorang dalam hidup ini punya kesadaran tinggi dan sering atau banyak-banyak mengingat akan datangnya kematian, punya keyakinan dan kesadaran bahwa hidup ini tidak hanya sekarang di dunia, tapi juga akan ada nanti kehidupan di akhirat, dan itu diperlukan bekal yang cukup banyak. Orang yang punya kesadaran seperti ini, para jamaah, seandainya hendak melakukan sesuatu yang tidak berguna, dia akan berpikir berulang-ulang sekian kali dan akan takut melakukan dosa dan maksiat. Itulah sebabnya maka orang yang banyak ingat akan datangnya kematian dianggap cerdas, karena dengan begitu dia akan memilih untuk memperbanyak amal soleh guna bekal kehidupan setelah mati, yakni kehidupan akhir. Di sini para jamaah,
kita bisa pahami bahwa orang cerdas adalah orang yang punya visi jauh ke depan. Hidup yang nanti itu, yang di akhirat itulah yang lebih penting. Sehingga kita sekarang ini hanyalah untuk persiapan, mengimpun bekal sebanyak-banyaknya agar kehidupan nanti di sana lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di akhirat itu lebih baik ketimbang yang di dunia sekarang ini. Kemudian para jamaah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi menegaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering melakukan introspeksi diri. Orang yang banyak melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Itu orang cerdas. Ditambah lagi wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amal-amal soleh untuk bekal kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi. Nah, untuk itu para jamaah, agar kita bisa menyesuaikan untuk dikatakan sebagai orang cerdas seperti sabda Nabi tadi itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup dan bisa berbuat apa saja sekarang ini, maka manfaatkan kesempatan hidup sekarang ini untuk menghimpun bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Para jamaah, paling tidak 5 hal, 5 amal yang bisa kita andalkan untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama adalah sholatul lail, sholat malam atau sholat tahajud. Para jamaah, sholat malam atau tahajud ini adalah sholat yang memang tidak mudah, memang cukup berat. Diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk bisa bangun malam kemudian sholat tahajud. Tetapi para jamaah, kita harus tahu dan sadar bahwa sholat malam itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, para jamaah, Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu dabus sholihin qablakum. Kalian ini seharusnya menegakkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah merupakan tradisi atau kebiasaan orang-orang sholih sebelum kalian, sebelum kita ini. Jadi para jamaah, kalau kita ingin disebut sebagai orang sholih, maka seharusnya kita berusaha untuk memantaskan diri, membuat kita pantas, yaitu dengan cara diantaranya membiasakan sholat malam. Nah, para jamaah, jika diantara kita ada yang belum pernah melakukan, cobalah mulai nanti malam, karena ini adalah merupakan kriteria, salah satu kriteria untuk disebut sebagai orang yang sholih. Para jamaah, memang sholat malam ini agak berat, tetapi bagi yang sudah membiasakan menjadi ringan dan hikmahnya luar biasa. Seorang profesor dari Winston Ampel pernah meneliti tentang sholat tahajud ini, para jamaah. Di antara hasilnya adalah kalau orang terbiasa sholat tahajud, maka akan tumbuh imunitas, kekebalan pada dirinya itu, sehingga tidak gampang terserang penyakit. Ini masalah sholat malam. Untuk itu para jamaah, sholat malam ini perlu kita jadikan kebiasaan kita dan menjadi amal andal kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Yang kedua para jamaah, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini.
banyak ilmuwan meneliti tentang hikmah puasa ini. Di antaranya adalah seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kedokteran tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa ketika orang berpuasa itu adalah mengosongkan perut. Ketika perut lagi kosong para jamaah, kata beliau, maka sel-sel yang masih hidup akan kelaparan. Dan ketika sel-sel yang lapar, dia akan memakan sel-sel yang lemah atau rusak. Sehingga sel-sel yang lemah, yang rusak ada pada tubuh kita ini dimakan, dihabisi oleh sel-sel yang sehat itu. Itu ketika orang berpuasa. Dan pada saat orang berpuasa ini, kata Ohsumi, maka akan menumbuhkan nutrisi yang namanya autogisom. Yang dengan itu kemudian akan melakukan bersih-bersih pada tubuh kita ini, terutama terhadap sel-sel yang rusak yang bisa membahayakan tubuh manusia. Sehingga dengan demikian para jamaah, kalau orang terbiasa puasa akan semakin sehat. Demikian kata Ohsumi. Nah, beliau mengatakan puasa ini adalah antara 8 jam hingga 16 jam. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa ini. Dan ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Kata Nabi, asyamu junnatun minar. Puasa bisa menjadi perisai, menjadi tameng dari neraka. Artinya apa para jamaah? Ketika seseorang berpuasa dengan baik, dengan tulus, ikhlas, maka besok di hari kiamat, di akhirat, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu tinggi nilainya tentang puasa. Untuk itu iman para jamaah jika kita tidak membiasakan puasa. Selain puasa yang wajib Ramadan, kita puasa sunnah seperti Senin, Kamis, dan lain-lain. Yang ketiga para jamaah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini juga merupakan amal yang sangat penting yang perlu kita jadikan andalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari para jamaah, Nabi pernah memerintahkan Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Artinya apa para jamaah? Untuk baca Al-Quran mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan terus sampai An-Nas, itu namanya khatam. Ini sedapat mungkin bisa diselesaikan 1 kali dalam 1 bulan. Jadi khatam Quran itu idealnya 1 kali setiap bulan. Ini perintah Nabi Raja. Nah, bagi kita mungkin yang belum bisa, mulailah dari selembar dulu, lalu 2 lembar, akhirnya bisa 20 lembar dalam 1 hari, itu 1 juz. Kalau 1 hari bisa 1 juz, maka 1 bulan bisa 30 juz. Akhirnya Al-Quran yang 30 juz dapat kita khatamkan dalam 1 bulan. Para jamaah, membaca Al-Quran itu penting. Nabi bahkan pernah menyatakan dalam hadis Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu. Besok pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi pembela, penolong kita dengan izin Allah pada hari kiamat. Sungguh beruntung bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Yang keempat para jamaah, bersedekah. Bersedekah kan juga amal yang sangat penting yang perlu kita biasakan. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 Allah mengingatkan kita, besok pada hari kiamat banyak orang-orang yang merengek, menangis, menyesal karena di dunia tidak sempat atau tidak menyempatkan bersedekah. Allah berfirman bahwa besok di akhirat orang-orang yang tidak bersedekah itu akan menangis dengan ungkapan,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai Tuhan, tolong berikan aku kesempatan lagi untuk hidup sebentar saja. Akan aku gunakan untuk sedekah ya Allah, agar aku menjadi orang yang saleh. Tetapi para jamaah itu sudah kaset, tidak mungkin lagi Allah memberikan kesempatan. Untuk itu para jamaah, mumpung kita masih ada waktu, biasakan untuk bersedekah dengan melalui berbagai cara yang bisa kita lakukan. Memang ada sebagian orang mengatakan sedekah itu mengurangi harta, bahkan mengatakan bisa bikin orang jadi miskin. Tidak para jamaah. Nabi menegaskan mana qasad sedekatun mimal. Mana qasad sedekatun mimal. Sedekah tidak akan mengurangi harta itu. Ini hadis sahih. Lalu dalam Al-Quran surat Saba 39 Allah menegaskan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah, pasti diganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pembagi rezeki. Untuk itu para jamaah, jangan takut miskin ketika kita ingin bersedekah. Yang terakhir para jamaah, yang kelima, amal andalan yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia ini untuk bekal akhirat adalah menuntut ilmu, suka ngaji, suka membaca kitab buku yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebab dengan kita menambah ilmu, kita akan mendapatkan pencerahan. Ibadah kita bisa semakin bagus, kehidupan kita juga semakin baik karena ilmu itu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu dan lain-lain yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat untuk mengaji, untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan pada orang itu jalan menuju ke surga. Sungguh berbahagialah orang yang suka menuntut ilmu dan yang suka mengaji. Jadi para jamaah, itulah beberapa amal, 5 amal andalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari di dunia ini. Dengan cara begitu, insya Allah para jamaah, asal kita berusaha demikian rupa untuk beramal soleh tadi itu, maka jika itu kita kaitkan dengan kehidupan masa depan, hidup setelah mati, maka berpikir semacam itu termasuk berpikir cerdas menurut Rasulullah SAW. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi kita agar kita gemar menghimpun amal-amal soleh kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para jamaah, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kehadiran kita Jumatan di Masjid Al-Mahdi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani rohani, sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam melakukan amal-amal soleh. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa dan kekeliruan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu